solois di Indonesia kalau nggak ngomongin cinta, nggak mungkin kayak di lagu-lagunya nggak ada subteks sosial politik. Nah di dalamnya tuh ada juga salah satu lagu berjudul Kamis. Betapa dia merasa bahagia dan beruntung gitu punya anak yang emang tumbuh besarnya A, B, C, D, E gitu. Tapi di saat yang bersamaan ada orang seperti Ibu Sumarsi. You pass the law, so we start the war. Benar ya? Itu apa juga yang melatar belakangi tulisan tersebut? Sebegitu takutnya dengan sebuah art form gitu, dengan sebuah karya. Gue pribadi sih belum nemu orang di internet bilang kayak ini nggak bener karena kenyataannya nggak kayak gini gitu. Semuanya setuju sama liriknya. Gawes deh lo, Bray. Halo Sobat Emo semuanya, gimana kabar? Kita ketemu lagi di Cakap-Cakap, masih bersama saya Jihan. Dan seperti biasa Cakap-Cakap selalu menghadirkan narasumber spesial. Sespesial hari ini karena kita akan datang ke rumah salah satu narasumber yang anak muda, kemudian dia juga musisi dan selalu kritis terhadap segala yang terjadi di negeri kita. Siapa dia? Let's check it out. Halo Baskara, akhirnya sampai juga aku kesini. Terima kasih sudah berkunjung. Maaf harus banget. repot-repot ke rumah. Langsung ke dalam aja. Kita, senangnya disambut sama teman-teman. Aduh, Selalu caper. banyak ya ini ya. Ini siapa namanya? Madu namanya. Madu. Oh my god. Banyak ya. Nah. Maaf ini kalau satu. berantakan. Kita ke belakang. Ayo. Hey. Silakan. Terima kasih. Wah, senang sekali. Boleh Terima main kasih kesini. juga sudah berkunjung. Maaf nggak bisa keluar rumah karena Kenapa? 1-2 hal kegiatan jadi bukan tahanan rumah saya. Karena kegiatan jadi mau nggak mau kalau mau ada tamu gitu mau bikin konten atau apa tuh udah berapa waktu belakangan ini harus ke rumah karena kaminya pengen tapi karena kayak kejebak di antara jadwal A sama jadwal B gitu. Waktunya kan sayang kalau dipakai mobilitas kan. Jadi kayak suka nawarin kalau ke rumah mau nggak gitu. Kita sih seneng banget ya di sini. Suasananya homey, terus ketemu sama saudara-saudaranya Baskara tadi banyak banget ya. Kecil, aduh menyenangkan banget. Daripada di tangan sekarang. Iya. Ntar biasanya masuk menuju maghrib, minta makan gitu. Kalau sekarang mah. Total ada berapa tadi? Ada 8. Ada 8 ya. Emang secinta itu sama kucing? Awalnya tuh tahun 2020 pas pandemi atau sebelum pandemi gitu kalau nggak salah. Ada satu yang masuk rumah karena harus dibantu lah gitu, lagi sakit. Yang abang gitu. Terus semenjak itu jadi terbiasa kayak ngefoster lah gitu, kayak masukin kucing ke rumah yang ada di jalan. Dan banyak yang tadinya tuh rencananya cuman kayak ya udah deh ntar pas udah sehat gitu, udah stabil Keluarin dicariin lagi, ya. adopter. Ternyata keburu sayang gitu. Akhirnya jadi 8 sekarang. Akhirnya jadi banyak banget 8-nya. Tapi sehat-sehat ya kayaknya. Sehat-sehat, Banget. puji Tuhan pada sehat-sehat semua sih sekarang. Syukur. Oke, sekali lagi thank you Baskara udah bolehin Tempo untuk bermain ke sini dan dikasih kesempatan untuk ngobrol atau bercakap-cakap gitu ya sama Baskara. Hari ini sehat? Sehat, tapi kurang tidur ya. Aduh, tapi mudah-mudahan fit terus ya. Semoga. Amin. Oke. Nah, tentu saja aku pengen ngobrolin awal-awal tentang musik, tentang Baskara dan juga musiknya gitu ya. Ini langsung aja aku akan membahas tentang ini Baskara. Terkenal karena ada 3 proyeknya, yaitu ada Fis, kemudian ada Hindia dan juga ada Lomba Sihir. Nah, boleh nggak sih diceritain mungkin bagi Sobat Tempo yang belum terlalu paham perbedaan dari 3 itu tuh gimana cara membedakannya dan itu apa aja sebenarnya? Awalnya ngeband serius pertama kali tuh awalnya dengan Fis ya. Itu teman-teman kampus dari FISIP UI dulu. Dibentuk itu kalau nggak salah di 2013. 2013. Jalan 5 tahun setelah beberapa rilisan ada panggilan, ada dorongan gitu buat kayak bikin proyek solo deh karena dari dulu pengen bikin proyek solo gitu dan lahir Hindia gitu.
Itu Hindia tuh lahir di 2019. 2018 pernah merilis sesuatu tapi kayak iseng-iseng aja, demo aja. Lalu sembari jalan udah mulai manggung. Backing bandnya Hindia itu yang sekarang jadi Lomba Sihir gitu. Jadi dulu itu kawan-kawan Lomba Sihir itu tuh teman-teman terdekat yang ngebantuin Hindia kalau live. Oke. Terus setelah jalan kayak beberapa tahun ada wacana kayak bikin album kali ya gitu, maksudnya kayak tapi as a band gitu. Dan apa namanya, saya di situ sebagai member, bukan kayak penyanyi utamanya gitu. Oke, jadi part of. Jadi part that of, band, dan ya. akhirnya jadi ada Lomba Sihir dan jalan tiga-tiganya itu. Sekarang udah ada sekitar, Lomba Sihir ini mau rilis album kedua, Fish itu udah beberapa rilisan, udah paling banyak. Hindia itu baru rilis mixtape kemarin, ada yang bilang album, terserah gitu, cuman saya nggak nyebut itu album, tapi kurang lebih 3 rilisan besar, jadi udah jalan beberapa tahun lah gitu tiga-tiganya. Itu 2013 itu pertama kali banget terjun kali ke dunia banget. musik ya. Ya seperti anak laki-laki pada umumnya ya, kayak dari SMP SMA coba-coba main musik, tapi Ada ketagihan. yang take off gitu, yang serius itu Fish itu di 2013 gitu. Album pertamanya di 2017, terus sampai sekarang. Jadi udah jalan berapa tahun tuh berarti ya? Udah jalan 11-12 Ya, tahun 11 sampai 12 Fish. lah ya. Nah, kalau background musiknya tuh dari mana sih, Bas? Apa sumbernya gitu? Ya banyak terpapar musik dari ibu saya sih, karena dia main piano gitu di rumah. Dia juga suka dengerin musik. Tapi kakak saya itu yang lebih getol gitu ya di musik, bisa dibilang gitu ya. Emang serius kayak nguliknya, main gitar, main bass segala macem. Dia juga dari umur SMA udah lumayan serius main musik ya. Pas kuliah juga udah jadi sessionist. Dia sempat vakum beberapa lama, kerja dan kuliah di luar. Pas balik lagi, sekarang dia jadi salah satu backing bandnya Hindia gitu. Kakak saya sekarang main bass buat Hindia, cuman ya 2 orang itu lah gitu, kakak saya dan ibu saya yang ngasih saya paparan gitu ke musik dari kecil. Cuman sebenarnya nggak ada pendidikan formal, nggak ada sekolah musik, nggak ada kuliah musik, Purely nggak karena ada interest kursus gitu, ya. karena interest aja sebenarnya. Terus ternyata Dan karena menjalani. ngelihat mereka sih. Oke, nah ini sekarang bergeser ke tentang apa ya, bagaimana kemudian Baskara mengalami perubahan apa ya. Kalau tadi sebelumnya di Fish mungkin feel atau nuansanya itu kan rada-rada rock, tapi kesini itu sudah mulai apa ya, mengkritisi beberapa peristiwa-peristiwa politik. Nah, itu apa tuh backgroundnya? Sebenarnya dari dulu tuh Fish justru ya sebenarnya mungkin yang Awalnya? materi pertamanya tuh, album pertamanya tuh justru politiknya sedikit gitu dibandingin sama materi-materi lanjutannya Fish. Ada gitu 1-2 lagu yang mungkin muatannya lebih sosial politis gitu ya dibanding yang lain. Walaupun sebenarnya selalu ada subteks tersebut gitu ya di semua lagu-lagu Fish dari album pertama, cuman setelah itu ada rilisan yang ada peradabannya, Berita Kehilangannya, itu baru yang kayak lumayan jadi apa namanya, Tonggak apa tuh? jadi kayak semacam itu yang ngebikin Fish tuh melekat gitu image-nya dengan band yang muatannya tuh sosial politik. Dan makin kesini ada yang bilang juga kan kayak di Hindia juga ada elemen tersebut gitu, di Lomba Sihir juga. Di album pertama kemarin juga ada beberapa lagu yang punya elemen tersebut. Cuman ya kalau buat saya sih pribadi kayaknya agak sulit ya kayak untuk melepaskan social commentary tersebut gitu loh dari sebuah karya, karena kayaknya ini kalau buat pandangan saya pribadi gitu, kayaknya semua karya itu sebenarnya politis tanpa dia sadari maupun tidak, dan tanpa penciptanya sadari maupun tidak. Ada yang lebih terlihat gitu, ada yang tersirat, ada yang mungkin sebenarnya secara nggak langsung dia memberikan subteks aja, dan dalam keadaan-keadaan atau topik-topik tertentu dia lebih terlihat jelas gitu. Karena apa yang dibicarakan, karena topiknya lebih gampang nyerempet ke hal-hal yang berhubungan dengan sosial politik. Jadi ya kalau saya ngelihatnya itu natural aja gitu terjadi, terutama kita di Indo gitu ya, maksudnya kayak polemik sosial politik itu banyak banget gitu. Ya. Jadi kayaknya sulit banget untuk menceritakan sesuatu yang
nggak nyentuh itu sama sekali gitu. Mau nggak mau akhirnya jadinya menyentuh hal-hal tersebut karena Hindia kan juga, terutama kalau misalnya ngomongin Hindia gitu ya, maksudnya sebagai proyek pribadi yang emang solois gitu formatnya. Hindia kan juga bukan proyek musik yang murni semua katalog itu lagu cinta gitu. Dikit malah lagu cintanya. Dan berarti kalau nggak ngomongin hal tersebut, ya ngomongin diri sendiri gitu, hubungan diri sendiri dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau dengan lingkungan, masyarakat segala macam. Dan nggak mungkin gitu menurut saya solois di Indonesia kalau nggak ngomongin cinta, nggak mungkin kayak di lagu-lagunya nggak ada subteks sosial politik gitu. Bahkan lagu cinta pun pasti ada subteks sosial politik ya buat saya. Kayak saya pernah ngomong di apa namanya, di wawancara lain saya bilang bahkan semacam cuman cerita apa namanya lagu cinta ngomong, oh gue jemput lo di rumah jam sekian lalu habis itu kita makan di mall aja, itu sebenarnya ada subteks politiknya gitu. Dia dijemput naik kendaraan pribadi, oh berarti fasilitas umum, transportasi umum jelek di kota itu. Terus kayak dia jalan-jalannya makan gitu ke tempat yang emang kayak komersil. Berarti emang mungkin nggak ada public sphere gitu, maksudnya nggak ada kayak ruang terbuka untuk umum yang tidak dipungut biaya buat bisa kayak apa namanya pacaran gitu di situ. Tapi tersirat aja gitu kan, maksudnya bukan yang kayak dia ngomong kayak secara langsung gue pengen pacaran di taman lagu. tapi nggak ada taman yang gratis di sini, enggak gitu. Tapi secara tidak disadari sebenarnya ada social commentary itu gitu. Dan itu yang buat saya kayaknya agak sulit sebenarnya untuk nggak nyerempet sosial politik secara sadar maupun tidak kalau jadi penulis lagu gitu di sini yang nulis lirik juga. Dan kalau misalnya lagunya bukan lagu cinta terus gitu mungkin ya yang dibicarakan gitu, yang diomongin, yang ditulis. Oke, berarti naturally happen gitu ya, dan bukan secara sengaja, artinya ingin menjadikan baik Fis, Hindia maupun ini menjadi sesuatu yang memang diidentikan dengan sengaja ke arah ke sana gitu. Enggak ya berarti ya? Saya natural aja sih bener sih, saya merasa kayak saya berusaha jadi observer dulu gitu loh di saat mau menulis sesuatu, dan karena kebanyakan hal yang terjadi seperti itu gitu, jadi yang diobservasi juga yang muncul kelihatan di mata juga seperti itu, akhirnya juga tulisannya keluarnya seperti itu pada akhirnya. Nggak tahu kalau saya jadi songwriter tapi di Finlandia gitu, beda lagi kali ya? Di Swedia, di Denmark, nggak tahu, beda lagi mungkin. Karena kayak apakah gejolak sosial politik ekonominya sama dengan tempat kita tinggal sekarang apa enggak, kita nggak tahu gitu. Kita nggak ngalamin first hand di sana. Cuman kalau saya pribadi sih merasa itu natural ya, maksudnya nggak dibuat-buat gitu. Yang berubah adalah cara menyampaikannya. Kayak ada mungkin dari katalog-katalog lagu-lagu saya yang lama yang terasa condescending gitu, kayak oh lu harus punya sikap seperti ini, lu harus punya sikap seperti itu gitu. Sesuatu yang makin saya hindari gitu, sembari makin tua dan makin banyak nulis lagu yang kayak saya merasa ada banyak perspektif atau cara lain untuk membicarakan hal yang sama tanpa jadi kayak menggurui atau kayak bilang kalau oh ini cara yang paling baik untuk mengkritik, ini cara yang paling baik buat ngomongin situasi apa gitu, enggak juga. Be yourself, dan seperti itu yang terjadi sekarang gitu ya, naturally. Oke, nah tapi by the way, kalau misalnya apa ya, mungkin baca-baca berita soal Baskara atau memperhatikan media sosial, aku tuh pernah baca bahwa lagu-lagunya Baskara itu tuh kayak laksana seruan untuk turun ke jalan gitu. So, ada yang bilang kayak gitu kan. Nah, tapi by the way, apakah yang terjadi sekarang dengan bentuk-bentuk kritis lewat musik itu juga dipengaruhi misalnya tadi background pendidikan di kampus atau itu juga nggak sih, atau bagaimana? Pasti ya, kayak ada momennya di bertahun-tahun lalu ya, udah lama gitu, di saat proyek musik saya juga cuman baru ada Fis ya di momen itu. Saya merasa kenapa tulisannya keluarnya seperti ini, karena itu satu-satunya hal yang saya tahu caranya buat ditulis gitu atau dibicarakan menjadi lagu. Pengen gitu di momen itu kayak
8 tahun 7 tahun lalu 8 tahun lalu 7 tahun lalu nulis lagu cinta, cuman nggak tahu caranya gimana gitu, nggak tahu cara menyampaikannya seperti apa. Dan lingkungan kami dulu sebagai anak-anak FISIP UI ya kan banyak banget kan, dan pasti sampai sekarang masih ada gitu loh, kayak abang-abangan tongkrongan yang kayak ini negara lagi kritis lagi apa gitu, dan yang kita denger ya gitu maksudnya abang-abang ngedongeng gitu, abang-abangan ngedongeng tiap hari dulu kalau nongkrong juga sampai malam di kampus. Jadi ya topik di dalam kelasnya kurang lebih seperti itu gitu, kalau ada mata kuliah yang bawaan dari fakultas terutama ya, karena saya jurusannya komunikasi. Pas di tongkrongan juga kebanyakan yang diomongin juga hal yang sama, kurang lebih hal-hal seperti itu gitu. Jadinya ya secara nggak langsung, oh yang bisa gue tulis dan yang ngerti gue tulis cuman ini doang gitu, nggak ada lagi yang lain. Jadi pengaruhnya tuh bukan lumayan sih, tapi emang sekuat itu gitu di momen itu, kayak apa namanya, sangat terpengaruh sebagai sebuah band itu. FIS lahirnya di FISIP UI gitu, dan dari lingkungan yang dan tongkrongan yang topik-topiknya kayak gitu. Dan mungkin juga itu salah satu faktor kenapa kayak katalog-katalog awal tulisan-tulisan saya gitu di FIS itu banyak yang secara penulisan tuh rasanya kayak condescending gitu, kayak nyuruh, kayak ngedikte gitu, karena ya dulu terpaparnya seperti itu. Oke, ada pengaruhnya ya. Oke, nah Bas, terus di album yang paling barunya Hindia, ini bacanya gimana nih? Those 25 on Blank Canvas, benar ya? Nah di dalamnya tuh ada juga salah satu lagu berjudul Kamis. Itu menceritakan apa? Terus kemudian semangatnya itu apa sih ketika ingin menulis itu? Pertama yang nulis itu Bu Sumarsi, bukan saya. Saya memberikan ruangan buat Bu Sumarsi menceritakan kisahnya almarhum Wawan gitu di situ. Saya merasa beliau itu punya cerita yang sangat penting, cerita yang mungkin muatannya beberapa waktu kebelakang ini direduksi gitu semenjak Pilpres apa segala macam. Cerita juga yang pergerakannya banyak kena smear campaign gitu beberapa waktu belakangan juga. Dan yang paling penting, saya berusaha melihat beliau dalam menawarkan beliau untuk mengisi gitu di Kamis sebagai ibu dulu gitu pertama-tama, bukan sebagai mungkin salah satu katalisnya untuk aksi Kamisan, tapi sebagai seorang ibu dulu. Ada paralel yang menarik gitu yang saya lihat, bahwa misalnya di album pertama Hindia ada ibu saya yang cerita betapa dia merasa bahagia dan beruntung gitu punya anak yang emang tumbuh besarnya A, B, C, D, E gitu. Tapi di saat yang bersamaan ada orang seperti Ibu Sumarsi yang nggak pernah merasakan anaknya tumbuh besar dan melewati umur sekian karena ya nyawa anaknya direnggut gitu aja kan. Kebetulan yang nembak aparat gitu. Jadinya lagi-lagi jadi sesuatu yang bermuatan sosial politik gitu. Kebetulan Bu Sumarsi ini salah satu katalis terbesarnya juga aksi Kamisan gitu. Makanya yang bikin ini jadi ada muatan sosial politik ya. Jadi motivasinya tuh ke situ dulu sebenarnya awalnya gitu, melihat Ibu Sumarsi sebagai seorang ibu. Karena saya sering banget dengar omongan yang bilang bahwa neraka yang paling buruk itu adalah di saat seorang orang tua ngerasain anaknya pergi duluan gitu sebelum dia. Bayangin rasanya jadi Ibu Sumarsi gitu, udah nggak cuman kayak dia harus hidup dengan fakta tersebut, tapi juga ya nyawanya anaknya direnggut dengan cara seperti itu, dan tidak pernah ada kejelasannya gitu, keadilannya di mana segala macam. Buat saya itu cerita yang sangat penting. Dari sisi humanis itu penting, dari sisi sosial politik juga muatannya juga sangat penting. Dan saya punya ruangannya gitu di Doves 25 ini untuk bisa memberikan Ibu Sumarsi waktu gitu untuk menceritakan sesuatu. Dan kayaknya udah nggak banyak yang tahu gitu. Kayak ada yang komen waktu itu di internet yang kayak, aduh sedih ya dengar ceritanya ya, tapi kenapa teriaknya Kamis ya? Apakah ini kejadian di hari Kamis gitu? Dia nggak tahu Kamisan. Gitu.
Dan banyak yang baru tahu Ibu Sumarsi itu siapa, googling gitu atau nyari di TikTok segala macam, karena kan sekarang orang nyari di TikTok ya, udah bukan di Google gitu. Betul. Dan baru tahu setelah itu gitu. Apa namanya? Ya itu bantuan kecil dari saya aja gitu, kayak usaha saya buat membantu merawat cerita yang buat saya penting dan jangan sampai hilang gitu, karena belum tamat ceritanya, belum selesai. Yes. Tapi berarti salah satu tujuannya tercapai ya untuk tadi merawat cerita. Karena beberapa orang tadi lah, salah satu contohnya adalah tadi yang bertanya. Ya bismillah ya, maksudnya semoga gitu, jika memang kayak Tuhan mengizinkan arahnya di jalannya ke sana, memang beneran jadi salah satu medium lah untuk memanjangkan cerita tersebut biar nggak berhenti gitu, biar apa namanya hidup terus di pikiran dan ingatan banyak orang sih. Ya, sepakat sih karena ceritanya belum selesai. Oke, tapi kalau ngomongin soal proses produksi atau mungkin dari diskusinya dulu deh sama Bu Sumarsi gitu ya, sampai produksi, dan ini ada foto yang beredar kan emang apa namanya itu cuma di record pakai HP, itu bener atau enggak? Bener, dan pakai gimana HP. itu? Ya prosesnya gimana sih? Saya punya apa namanya kenalan gitu, saya kenal baik dengan salah satu apa namanya orang yang banyak ngurus apa namanya kegiatan-kegiatan yang intinya adalah memperjuangkan berbagai hal lah gitu, maksudnya kayak ya HAM, sosial politik segala macam gitu. Dia juga salah satu pegiat, dia juga aktif di Kontras segala macam, jadi via beliau dulu gitu. Ngobrol sama dia, gue ada ide segala macam bla 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 bla, menurut lu gimana? Dia sepakat gitu, dia bilang gue coba tanya dulu ke Bu Sumarsi dia mau apa enggak gitu. Dia mau, dan ya udah gitu, pas dia udah mau saya nanya balik ke dia yang kayak ya udah gue ngikut aja, kayak beliau perlunya apa, bisanya kapan, yang nyaman kayak gimana. Dan untuk mau pun aja kan itu bukan sesuatu yang mudah ya, maksudnya untuk menceritakan hal kayak gitu. Betul. Jadi buat saya poinnya adalah yang kayak jangan terlalu banyak barrier gitu loh. Saya merasa kayak jangan terlalu banyak equipment di tengah-tengah itu, bisa lost in translation gitu loh. Kayak menurut saya nggak perlu didokumentasikan dengan rapi, nggak perlu ada kamera yang proper segala macam. Ya emang modalnya HP aja gitu. Waktu itu 2 HP, satu lagi backup. Dan ya udah gitu. Kayak setelah itu hasilnya kayak gimana itu udah urusan saya dan tim internal aja, gimana caranya jadi proper. Kalau misalnya ceritanya panjang, dan itu aslinya 20 menit gitu. Saya masih megang rekaman fullnya. Kayak proses kreatifnya gimana yang kayak gak ada yang nggak penting sebenarnya dari 20 menit sekian itu buat saya pribadi, cuman gimana caranya ini tuh jadi gateway, bukan jadi kayak apa namanya materinya sabrek-abrek dikasih gitu ke pendengar. Yang pendengar Hindia kan juga banyak banget yang masih muda ya, masih kecil gitu. Gimana caranya itu jadi sesuatu yang ngebikin mereka jadi pengen tahu abis ini, bukan yang kayak dijejelin kayak nih ada materi kuliah pelajarin gitu, nggak kayak gitu. Jadi ngobrol juga dibantu sama Mas Aco juga, Aco Tenri, karena dia apa namanya sebagai sutradara gitu udah terbiasa membantu ngerapi narasi lah gitu, pasti dia punya logikanya kan secara storytelling. Bisa nih Bas gitu, kayak saya berkali-kali gitu mendikannya dari 20 menit, ada versi 17 menit ya, ada versi 13, 12, ada versi 7,5, sampai akhirnya kayak setelah dirapiin lagi gitu, terakhir kami settle di 4 menitan kalau nggak salah, kayaknya nih 4 menit 20 detik kalau nggak salah gitu yang terakhir. Dan itu udah yang kayaknya oh ini perfect formnya gitu untuk jadi gateway untuk orang tahu atau orang nyari tahu apa itu Kamisan, ya. Siapa itu Wawan gitu, siapa itu Bu Sumarsi. Dan habis itu dari situ mungkin jadi tahu yang kayak ada Mbak Suciwati, ada Munir segala macam, karena semuanya berhubungan gitu. Cuman kami mikir gimana caranya gateway-nya itu sempurna, dan kayaknya ketemu di format 4 menit 20 detik itu. Cuman dalam prosesnya saya biarin aja Bu Sumarsi kayak pengen cerita sebanyak apa, sedetail apa, udah terserah beliau gitu, dan ya udah pakai HP aja. Nggak pengen terlalu banyak ada equipment di antara ceritanya dan beliau gitu sih sebenarnya. Itu artinya Baskara ini mencoba tadi untuk mengcapture hal-hal yang berbau sosial atau politik itu nggak cuman dari lirik, tapi ada juga dari misalnya tadi melibatkan pihak lain gitu ya untuk membangun karya-karya yang
seperti kita tahu saat ini. Tapi ada juga, ini yang kita tahu mungkin penggemar Baskara juga notice ketika beberapa waktu yang lalu Baskara manggung itu sempat ada tulisan di belakang ya. Tulisannya adalah "You pass the law, so we start the war." Benar ya? Itu apa juga yang melatar belakangi tulisan tersebut dan apa sebenarnya makna yang pengen disampaikan dari tulisan itu? Kami di tim suka usil sih kalau ada berita gitu yang kayaknya wah nggak masuk akal nih, ini negara mau kemana gitu arahnya. Kami punya 1 jam ditonton sama kadang 8.000 orang, 20.000 orang, 12.000 orang gitu. Kami dikasih layar gede banget, dan semua mata akan tertuju ke situ gitu. Kayak logikanya kayak di saat lu dikasih kesempatan buat ngomong 1 jam di depan dunia, lu mau ngomong apa? Gitu. Jadi seringkali medium tersebut kami gunakan gitu untuk merespon ya berbagai macam hal yang konyol lah gitu yang terjadi, entah apa yang terjadi di berita, lagi ada kasus apa, lagi ada perjuangan apa segala macam. Kemarin itu naik pas ada pembahasan RUU TNI secara tertutup di Fairmont. Dan itu kejadiannya venue itu tuh kayak berapa ratus meter gitu dari Fairmont, kayak seberang-seberangan lah gitu. Kalau naik lebih tinggi lagi kelihatan gitu gedungnya. Iya. Oke. Cuman itu sering gitu, maksudnya itu sering dilakukan di FIS, sering dilakukan di Hindia juga. Kadang-kadang juga Lomba Sira juga melakukan gitu. Ya kami suka usil aja dengan LED yang kayak beberapa kali gitu, maksudnya kayak dan lagi-lagi karena kita tinggal di Indo ya, jadi banyak banget berita konyolnya gitu. Jadi dalam 1 tahun tuh ada-ada aja gitu loh. Belum berapa bulan kemarin ada apa namanya efisiensi anggaran, belum lama lagi sebelum itu ada banyak deh, banyak banget sampai lupa berapa kali gitu. Karena dalam kayaknya kalau dihitung mungkin kayak 15-20 kali dalam setahun tuh itu bisa terjadi gitu. Maksudnya yang kayak materi visualnya yang harusnya bentuknya apa, materinya apa, kontennya apa tuh berubah jadi yang kayak gue pengen ngomongin ini gitu. Gue pengen nulis ini, gue pengen nulis itu. Dan kemarin itu respon kami gitu di tim terhadap apa namanya keributan RUU TNI ini. Tapi redaksi itu muncul dari Baskara sendiri atau memang itu Enggak, setelah itu, diskusi sama teman-teman? Kalau itu ya saya yang bilang kayak pas ditanya sama apa namanya visual artis kami gitu, dia nanya ke saya kayak oke, lu mau masukin tulisan apa gitu. Dia udah hafal lah gitu-gituan, dia sering banget yang kayak nanya lu mau nulis apa kali ini, lu mau ngasih lihat gambar apa kali ini. Ya itu saya yang ngasih, cuman itu tulisan yang saya lihat di internet pertama kali itu diprotes Hong Kong nggak salah beberapa tahun lalu. Sudah pernah ada sebelumnya. Hong Kong ya itu kayaknya itu protes Hong Kong, iya Hong Kong. Dan itu apa namanya kayak jargon yang banyak dipakai di apa namanya dan sirkulasi besar di internet itu juga oleh protesters di Hong Kong gitu di momen itu kayaknya kalau nggak salah berarti. Cuman saya ingat saya pertama kali ngeliat apa namanya satu sentence itu tuh ya bertahun-tahun lalu gitu. Dan buat saya satu kalimat itu lumayan kayak menggambarkan kemarahan lah ya. Orang-orang lah, maksudnya kayak saya pribadi merasa saya cukup yakin buat ngomong semua orang yang waras gitu dan punya logika pasti nggak ada yang setuju dengan apa yang mau dicapai gitu dengan rancangan undang-undang tersebut. Dan ya udah akhirnya kemarin kayak ada kesempatannya dan masih panas banget gitu kan kayak ada kadang-kadang tiap kali melakukan itu tuh pola pikir yang kayak udah semua orang tahu belum ya gitu, masih ada yang oblivious belum ya dengan berita ini gitu. Lagi-lagi terutama kayak pendengar kami banyak yang muda, pendengar kami ya maksudnya nggak tahu demografi kan lumayan luas ya, maksudnya pendengar Hindia, pendengar FIS segala macam. Lagi-lagi di saat yang kayak kembali ke pertanyaan awal, di saat lu dikasih waktu 1 jam buat ngomong di depan dunia, lu mau ngomong apa gitu. Dan kami rasa kadang-kadang makin sini sih bukan kadang-kadang ya, sering kali gitu. Sering kali ada banyak hal yang kayaknya penting untuk dibicarakan atau diberikan perhatian. Dan kami bisa memberikan perhatian gitu untuk hal-hal tersebut dengan apa yang kami punya, dengan kesibukan kami, dengan panggung yang diberikan ke kami, dengan kayak rigging LED segala macam yang diberikan ke kami gitu. Jadi ya di saat bisa kami lakukan, kami lagi-lagi mencoba membantu dengan cara seperti itu. Untuk meluaskan informasi juga ya. Dan gimana caranya bikin itu jadi sesuatu yang fun gitu, yang kayak apa namanya,
Karena mungkin kalau ngejejelin orang kayak ini, gue jelasin nih RUU TNI kenapa buruk A, B, C, D, E gitu. Akan lewat aja gitu, karena kayaknya makin kesini attention span orang makin turun kan. Karena semua format medium, sosial media berubah gitu, jadi reels, jadi shorts, pendek-pendek gitu semuanya. Ini harus dibikin gimana caranya. Kalau buat saya pribadi pola pikirnya selalu yang saya kasih lihat itu tuh gateway, kayak orang akan mau cari tahu lebih lanjut setelah melihat apa yang saya kasih atau mendengar apa yang saya kasih gitu, yang bentuknya tuh mungkin masih pop lah gitu, kemasannya tuh pop, pahit dalamnya tapi luarnya tuh pisang gitu. Ya, packagingnya dibikin fun tadi ya. Oke, nah tapi kalau sekarang lihat sendiri respons audiens tuh gimana sih? Satu contoh yang tadi deh, you pass the law. Siap, semuanya happy aja sih, maksudnya yang kayak semuanya yang kayak wah anjir dia ngomong ini gitu. Yang lucu, saya tuh baru sadar juga kemarin kayak pas udah naik di internet, gila nih orang ya, ini dia ngomong kayak gini di acara BUMN, terus kayak emang iya acara BUMN gitu. Terus ternyata benar gak? Nggak, ternyata salah satu sponsor gitu. Okay. Dan yang ngebuat saya kayak respect lagi, makin respect sama semua penyelenggara di balik kayak gitu. Maksudnya yang kayak memberikan kami keleluasan untuk bisa punya kebebasan berekspresi dalam karya. Dan dari sisi sponsornya pun juga yang kayak ya merasa itu kebebasan berekspresi dalam berkarya gitu. Ya sok monggo kalau mau kayak gitu. Dan nggak gampang gitu untuk itu. Maksudnya kayak untuk ngomong atau memperlihatkan, menunjukkan itu sesuatu yang kayak ada resikonya kan pasti kan. Dan jadi ya buat saya kayak pas saya ngelihat itu, menurut saya kayak justru yang harusnya dapat pujian tuh nggak cuma timnya Hindia doang gitu, tapi juga semua orang terlibat di acara itu, karena itu naik lama loh. Dan nggak ada yang nyanggah gitu, nggak ada tuh yang datang ke FOH yang kayak turunin visualnya gitu, nggak ada yang nyapa di belakang kayak tadi lu bakal kena masalah nih gara-gara apa kayak gitu, nggak gitu. Semuanya yang kayak nggak, emang itu hak kok untuk ngomong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, tampilin aja gitu. Dan ya sedihnya kadang-kadang nggak semua acara kayak gitu tapi. Betul sekali, karena ini kita ingat ya beberapa waktu yang lalu juga kemudian jadi kebawa lagi nih ingatan bahwa ada juga kawan-kawan musisi yang akhirnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin tidak dirasakan juga oleh Baskara, jangan sampai juga. Tapi bagaimana sih kalau Baskara ngelihat hal-hal seperti itu, bahwa ternyata tidak semua kebebasan berekspresi itu ternyata bisa dijamin oleh negara? Kalau misalnya kayak kita melihat kasusnya Sukatani kemarin ya, dan presidennya terhadap kasus itu gimana gitu, aneh aja sebenarnya sih yang kayak itu buat saya kayak, kan akhirnya kan klarifikasi kan, mereka bilang memang ada tekanan gitu. Yes. Maksudnya egonya bisa terusik gitu, sebegitu hebatnya dengan sebuah karya gitu. Belum lama ini nggak cuma karya doang, juga ada juga lukisan, ada juga visual segala macam, kayak sebegitu takutnya dengan sebuah art form gitu, dengan sebuah karya yang terutama lagi kalau misalnya kita ngelihat kasusnya Sukatani gitu ya. Gue pribadi sih belum nemu orang di internet bilang kayak ini nggak bener karena kenyataannya nggak kayak gini gitu. Semuanya setuju sama liriknya. Kayak itu truth gitu, itu kebenaran. Sulit sekali disangkal. Iya, dan kalau misalnya kayak mau dianggap salah karena basisnya atau dasarnya adalah defamation gitu ya, kayak mencoreng nama baik segala macam, kan nggak dibilang polisi mana, bisa polisi Jerman, ya kan? Polisi, ya kan, maksudnya bisa aja polisi New Zealand gitu. Cuman kayak ada ada ego yang terusik aja gitu saya lihat, dan itu sering terjadi gitu, nggak cuma di lagu doang, kayak beberapa kali kan ada visual bukan kali juga pertama, bukan kali pertama. Tapi buat kami di kawan-kawan di musik kemarin tuh itu salah satu yang paling parah ini Sukatani sebenarnya, karena kasusnya udah nggak cuma kayak ada lagu yang dibredel doang disuruh turun, tapi ada juga kayak implikasinya ke kehidupan pribadinya, terutama yang kayak mereka berdua ini nggak pernah manggung tanpa topeng gitu sebelumnya. Sebagai Sukatani itu ya mereka memilih untuk menjaga identitasnya. Terutama mungkin karena topiknya gitu atau materinya. Ini Puspa nih ngapain nih naik meja nih kan selalu.
Ini Jadi talent jadi juga di nih. saat kayak ada paksaan bahkan untuk bisa untuk kayak mereka harus membuka anonimitas segala macam itu udah parah banget levelnya gitu. Itu udah bukan kayak kebebasan berkarya lagi, cuman udah kebebasan berekspresi gitu. Udah levelnya udah yang kayak ada tekanan yang kayak menghilangkan hak mereka yang harusnya dijamin untuk bisa merasa aman gitu dalam berekspresi dalam apa segala macam. Kan selalu kan kayak kontra argumennya yang kayak ya tapi sejauh apa batasannya gitu dalam berekspresi segala macam. Ya cuman maksudnya saya nggak merasa itu hate speech lagi, maksudnya yang kayak mungkin jadi abu-abu kalau misalnya levelnya tuh udah hate speech ya gitu, sara gitu, terutama suku, agama, ras, antar golongan. Ehm, nggak tahu ya, maksudnya saya ngerasa kayak em, udah terlalu gampangnya sekarang gitu kalau misalnya emang ada satu pihak yang tersinggung, ya argumennya tuh ditarik gimana cara tuh ini dianggap kayak ini hate speech, serangan personal segala macam. Buat saya sih Basi. apa ya, itu sesuatu yang susah banget dijelaskan, cuman kita semua sebagai orang punya common sense tahu lah kalau itu bukan hate speech gitu. Kayak udah gitu, itu something yang ya truth aja gitu. Itu lirik yang sangat jujur aja. Dan lu terusik sama itu dan lu nggak suka. Jadi masalah gitu. Jadi tapi pertanyaannya kenapa terusik ya? Apakah jangan-jangan Iya, kalau nggak bener kan nggak usah betul. direspon gitu ya. Mungkin Betul. bener kali. Lo tinggal diam aja nggak sih? Iya makanya. Kalau Kayak emang itu ya salah gitu. apa namanya, ada nggak tahu sih, maksudnya kayak ya mungkin mau ngasih lihat show of power aja gitu loh, entah kebutuhannya apa gitu, entah untuk lingkungan pribadi atau buat ke publik segala macam. Tapi memperlihatkan dominasi aja gitu, kayak kalau gue bisa melakukan ini, gue bisa nyuruh mereka buka topeng, gue bisa nyuruh mereka minta maaf gitu. Ya, sesuatu yang nggak penting aja menurut saya pribadi. Orang yang punya dorongan atau punya keinginan benar-benar murni untuk memperlihatkan dominasinya dia gitu, kalau dia itu bisa asertif segala macam, berarti emang dia nggak asertif. Kayak apa namanya, ya maskulinitasnya rapuh gitu untuk kayak jadi ada dorongan untuk harus melakukan Ya, itu. harus Iya. menunjukkan gitu ya. Oke. Tapi Baskara sendiri pernah ngalamin hal-hal serupa gitu nggak sih? Katakanlah yang tidak separah kawan-kawan dari Sukatani, tapi barangkali pernah. Hal-hal yang kayak kami internal gitu merasa ini kayaknya lagi diinin deh, lagi diituin, itu tuh ada gitu. Seperti Nah, banyak, cuman harus off the record dan di luar kamera masalahnya. Karena kalau nggak jadinya gue nuduh gitu. Tapi kami yakin itu terjadi. Tapi kayak kalau dari kayak ranah yang ngomongnya udah hukum, kalau diomongin itu bisa jadi tuduhan gitu loh. Cuman kami yakin gitu. Dan nggak cuma sekali dua kali doang. Tapi nggak pernah separah kawan-kawan Sukatani ya. Kembali lagi ke Sukatani gitu, saya juga kayak lumayan sebel gitu bacanya, yang kayak mana nih pang tapi kok minta maaf segala macem. Lu nggak pernah dalam keadaan Boy. ditekan, lu nggak tahu gitu kalau lu ada di situ lu bakal kayak gimana. Dan ya pasti nggak mudah gitu, maksudnya kayak udah ada modus operandinya aja gitu loh untuk ngebikin orang patah itu gimana caranya, dan ya nggak mudah gitu. Jadi kami aja di tim gitu ya yang nggak pernah ada kasus separah Sukatani dan nggak pernah ke publik gitu kasusnya, itu selalu risih gitu dan selalu terganggu kalau itu muncul atau lagi dipancing gimana mereka gitu. Cuman sih ya nggak pernah ada yang parah banget gitu sampai levelnya meresahkan publik karena jadi berita gede gitu, nggak pernah ada sih. Kalau yang hubungannya dengan kritik sosial atau kritik politik ya jangan selama ini. sampai lah ya. Jadi jangan sampai, ya biar mainnya harus cantik sih. Ya. Harus cantik banget sih kalau itu kayaknya. Oke, tapi by the way masih soal yang isu-isu yang nggak kelar-kelar dikritisi oleh banyak pihak juga selain Baskara gitu ya. Ini banyak banget nih buzzer-buzzer yang kayaknya dilahirkan untuk apa sih bahasanya, menyangkal, menolak, mematahkan upaya-upaya kritis tadi. Gimana menurut Baskara? Yang mereka cari kan sebenarnya engagement ya, kayak reply-nya banyak, quote tweets-nya banyak gitu, kayak di reshare-nya banyak, di komennya banyak walaupun kayak komennya kontra. Dan buat saya pribadi sih di kebanyakan, nggak tahu ya, ini mungkin saya bias karena saya punya bubble sosial sendiri gitu, cuman kayak buat saya pribadi di bubble sosial saya
kayaknya kita semua udah bisa ngebedain mana yang buzzer, mana yang bukan gitu. Dan tiap kali ada buzzer tuh selalu logika kami semua yang kayak jangan direspon, jangan di-reply, jangan di-engage. Kalau mau di-engage screenshot gitu. Maksudnya yang kayak jangan pernah bersentuhan kayak beneran ada interaksi digital dengan akunnya dia gitu. Oke. Dan saya pribadi kayak udah ngalamin gitu yang kayak ini kalau di-engage nih masuklah ke target sasar gitu kayak Tujuannya buzzer jadi yang lain tercapai kayak nih ya? kesini apa segala macam kayak dipancing emosinya biar ada blunder lagi segala macam. Paling bener tuh dikacangin karena ya buzzer kan dari kata buzz kan kalau misalnya nggak ada buzznya ya udah mereka tidak berhasil menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Jadi jangan dikasih kesempatan untuk mereka bisa ngegulung sebuah topik kalau menurut saya pribadi ya. Even itu buzzer-buzzer besar dengan nama-nama yang besar juga. Kadang-kadang menyebalkan sih. Saya pun kayak merasa yang kayak nggak bisa setiap saat nahan emosi buat nggak komen gitu loh. Belum lama ini juga kayak ngomongin Naruto ini ada gitu lah pokoknya yang saya komen gitu di internet yang kayak pas baca tuh bego banget nih orang kayak. Sabar. Cuman sabar. aduh bulan Nggak boleh Ramadan emosi. gitu. Cuman ya sebenarnya baiknya nggak di engage gitu. Maksudnya beda cerita ya, maksudnya beda media sosial, beda demografi, beda psikografi, beda cerita gitu. Kayak di TikTok gitu tuh yang kayak masih kenceng banget lah gitu-gituan. Cuman kayaknya sekarang orang tuh udah jauh lebih peka dibandingin dulu gitu. Ngelihat Bagus lah kayak ya. sesuatu yang kayak bla 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 tertangkap karena bla 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 gitu. Ah ini pengalian isu nih gitu. Yang ini kenapa sama siapa ini pengalian isu gitu. Tiap kali ada ini, iya benar tapi kenapa RU yang ini juga nggak diurusin gitu. Ya, Buzzer nih kasus gitu. ini ditutupin Karena playbooknya gitu-gitu terus gitu. Maksudnya nggak cuman kayak berapa bulan terakhir ini, dari 10 tahun lalu juga playbooknya kayak gitu. Diperhatiin. Kayak dari zamannya Pilgub Jakarta playbooknya kayak gitu. Kalau kawan-kawan udah main Twitter dari zaman dulu. Waduh. Kayak kesannya ya dari peternakan yang sama gitu. Kayak caranya, pola pikirnya, cara ngomongnya gimana. Kalau ini nggak berhasil, geser topiknya kemana. Kalau misalnya topik ini nggak berhasil, yang dinaikin topiknya apa gitu. Saya Kelihatan pribadi kayak merasa strateginya. bahkan kayak sampai perpecahan antar umat beragama aja tuh kayak dipelihara gitu loh kayak berapa tahun terakhir ini. Jadi gampang banget buat diledakin kalau lagi ada sesuatu yang mau digeser gitu fokusnya warga. Cuman udah kelihatan banget sebenarnya kayak polanya itu lagi. Karena pada dasarnya mereka nggak pinter jadi ya kalau pinter nggak bakal Ambil ngambil kerjaan kebaca. jadi buzzer. That's it. Oke, tapi by the way, menurut Mbak sekarang seberapa genting sebenarnya negara kita ini sampai kayaknya harus cukup banyak medium untuk bisa mengkritisi itu. Artinya ya mungkin nggak cuman dari musik, tapi juga kadang ada film, ada macam-macam lah. Ada kawan-kawan media, ada apapun bentuknya. Kalau dibilang genting ya genting dan sangat ada urgensinya gitu buat saya pribadi buat kayak ini semua hal yang ngaco harus dikasih perhatian terus gitu dinaikin terus biar sebanyak mungkin orang sadar kalau ini ngaco sebanyak mungkin orang sadar kalau ini tuh nggak boleh nembus gitu harus dikritik segala macam harus kritis terus cuman di saat yang bersamaan saya juga ngerti kalau misalnya kayak masih banyak banget orang yang misalnya kayak ngelihat masa aksi gitu di jalan terus dia bilang ini bahkan kita belum ngomongin kesenian ya tapi baru masa aksi dulu nih yang emang bener-bener kayak ada resiko fisik ada kerugiannya juga secara fisik terus mereka bilang kayak lu pada ngapain sih nggak ada kerjaan bikin macet gitu ini mereka yang ngomong kayak gini nggak sadar kalau haknya lagi dibela gitu sebenarnya di jalan karena ya nggak maksudnya kita nggak terbiasa aja semua untuk kayak bisa menghubungkan kehidupan pribadi dengan politik gitu balik lagi ke topik yang tadi paling awal kalau bahwa lagu cinta aja tuh banyak banget sebenarnya yang politis tapi bahkan dia nggak sadar kalau dia lagi nulis sesuatu yang ada subteks politiknya dan itu kan sering terjadi ya maksudnya yang kayak saya pribadi dulu juga sempat yang kayak tanda kutip punya pola pikir yang salah gitu loh elitis yang kayak ngapain sih anak sekolahan ikut turun aksi apa segala macam gitu yang kalau dipikir-pikir lagi ya emang bukan porsinya saya buat ngomong kayak gitu kalau misalnya orang tuanya mengizinkan terus kayak mereka ngerti sama topiknya gitu to some extent ya entah dalam kedalaman yang seperti apapun dan emang mereka pengen turun ya udah itu hak warga negara kan buat turun ya monggo gitu di sesuatu yang urgent banget aja udah bisa ngumpulin puluhan ribu orang di jalan itu masih dikritik gitu gimana kayak di kesenian gitu saya sering banget ngeliat orang-orang di internet yang kayak
udah lu bikin film aja, lu bikin lagu cinta aja, Iya. lu nggak usah ngomongin politik apa segala macam. Pisahin kesenian dengan politik. Buat saya itu pandangan yang sangat bodoh gitu, karena eh, kita nggak akan bisa misahin sosial politik dengan kesenian dan sebaliknya. Karena kalau kata Nina Simon, seni yang bagus itu adalah seni yang bisa merefleksikan waktu dan tempat di mana dia diciptakan gitu, dan nggak mungkin dia bisa refleksikan itu tanpa punya subteks sosial politik sebenarnya. Em, Cuman ya lagi-lagi banyak yang belum ngeh aja kalau sebenarnya semuanya itu berhubungan. Kalau demo yang beneran udah urgensinya udah di ujung banget aja masih bisa dikritik gitu, gimana yang bentuknya tuh lebih tersirat lah, bentuknya kesenian, bentuknya film, lagu, buku, gimana sesuatu yang bentuknya tuh perlu dicerna dengan attention span yang lebih tinggi gitu loh, kayak teman-teman media, jurnalis segala macam gitu. Ya emang sulit dan itu tantangannya gitu. Kayak menurut saya pribadi, konsumsi medianya juga lagi shifting, berubah formatnya dari yang orang tuh bisa kuat nonton video YouTube 30 menit, 40 menit, sekarang jadi yang kayak ngelihat TikTok 2 menit tuh di skip. Ya, berapa detik aja kayak udah. Iya, kayak Swipe nggak lagi ada nggak sih? punchline-nya, nggak ada visual cue-nya, nggak ada money shot, kayak di berapa detik pertama di skip gitu. Eh, dan ya apa namanya, emang sulit gitu. Dalam artian kayak kita sekarang bertanding melawan orang-orang yang tanda kutip punya tentara gitu, punya buzzer, tentara digital yang emang selalu nge-put out konten yang bentuknya tuh kayak gitu buat kayak ngedorong apa namanya, apa yang mau diomongin, terus kita kayak merasa oh nggak bisa ngomongin RUU TNI, ngomongin kayak A B C D E, nggak bisa pakai konten pendek. Orang ntar nggak ngerti sama apa namanya muatannya, lawan aja dulu gitu, kayak kelamaan kalau sampai situ, kalau mikirin yang kayak tapi kalau ini nggak ada perspektif feminisnya, yang ini nggak ada perspektif environmentalisnya, yang ini kurang kiri, yang ini kurang apa segala macam. Musuhnya tuh vertikal gitu harusnya, jangan maksudnya itu bisa sembari along the way dipikirin belakangan gitu loh. Tapi kayak saya melihatnya itu sekarang kayak masih banyak yang terlalu memperdebatkan mediumnya, formatnya apa segala macam, kayak dibilang oh ya nggak bisa bikin lagu kayak gini, lu jadi kayak anak kuliahan yang lagi menjelaskan sesuatu dan cuman baca Wikipedia doang gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa mencapai fungsinya buat bikin ribuan orang jadi pengen tahu lagi ngomongin apa lagunya, why not? Pada akhirnya kebanyakan mikir kadang-kadang orang-orang, Nggak gerak-gerak. nggak gerak-gerak. Iya. Oke. Bas, tapi mau sampai kapan sih Bas memilih jalan yang seperti sekarang? Eh, Lagi-lagi saya sih selalu merasa kayak saya itu cuman melakukan observasi aja gitu ya, kalau menulis sesuatu, kalau menciptakan sesuatu. Jadi ya kalau sebagai observer ya akan selama-lamanya kayak gitu. Sampai kapan selalu kayak kesana tuh lagunya kritikan terus gitu, ya sampai nggak ada yang perlu dikritik lagi. Cuman kayaknya itu sesuatu yang nggak mungkin. Oke. Utopis ya kayaknya ya. Karena gini Bas, kita juga tahu gitu, banyak sekali contohnya kawan-kawan yang barangkali dulu mengkritis atau mengkritik atau menjadi aktivis gitu ya. Kemudian di kesempatan lain dia berbalik arah menjadi memainkan peran yang akhirnya menjadi dikritik sama orang lain lagi gitu. Pernah nggak sih tapi ngalamin hal itu, ditawarin jadi something maybe? Oh, ditawarin banyak. Oh ya? Ditawarin banyak. Wah, email Banjir bookingannya ya? Hindia tuh isinya aneh-aneh tawarannya ya. Cuman apa namanya, ya kami juga takut gitu, maksudnya kayak nggak bahkan kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kesannya aman gitu, nggak politis kok, tapi datangnya dari orangnya kayak gimana segala macam, kami takut sadar maupun tidak itu jadi gateway buat kayak pagar yang kami bikin tuh mundur lagi semeter gitu loh. Jadi kayak terbiasa buat ngomong nggak apa-apa deh, terus tiba-tiba 10 tahun 20 tahun kemudian lu jadi orang yang lu benci gitu. Dan buat saya mungkin itu yang terjadi ke banyak orang sebenarnya, kayak dimulai dari ada excuse gitu, ada sesuatu yang dibilang nggak apa-apa deh kayaknya, Bolehlah nggak dicoba apa-apa deh gitu-gitu kayaknya, ya. nggak apa-apa deh kayaknya, lama-lama bablas, lama-lama udah ya basah kuyup aja.
Cuman ya apa namanya, kita nggak tahu ya, karena gue juga belum tua gitu, saya juga belum tua. Salah satu doa saya sepanjang hidup adalah semoga saya nggak jadi orang tua yang saya benci pas saya masih muda gitu loh dulu. Nggak jadi sinal, nggak jadi seseorang yang nggak napak tanah gitu, nggak jadi orang yang merasa kayak oh pola pikir yang paling benar itu tuh eranya pas gue masih muda dan semua di bawah gue tuh nggak ngerti apa-apa tentang dunia gitu, nggak juga. Yes, itu perjalanan dan proses seumur hidup sih, perjuangan seumur hidup juga. Tapi berarti filtering juga dong ya setiap ada tawaran-tawaran masuk itu. Oh pasti. Saking banyaknya ya. Pasti, karena nggak bisa sembarangan maksudnya. Apa sih Bas yang paling unik atau mungkin bukan unik, mencengangkan tawaran kayak gimana tuh? Oh banyak, lagi-lagi nih nggak bisa di depan kamera. Aduh, kita kepo banyak banget banyak ya. banget. Maksudnya apa namanya? Saya nggak bilang saya nggak pernah sama sekali kayak main di acara apa namanya yang mungkin orang-orang di baliknya orang-orang ini ya pemerintahan gitu. Cuman saya merasa apa yang saya lakuin itu selalu berusaha yang kayak wah enggak deh, kalau misalnya levelnya udah partai gitu jangan deh. Kalau levelnya udah yang kayak apa namanya sumber duitnya nggak jelas dari mana gitu jangan deh gitu, maksudnya serem gitu loh maksudnya. Lagi-lagi kami takut satu nggak apa-apa, dua nggak apa-apa, tiga nggak apa-apa tuh lama-lama tuh jadi sesuatu yang kayak ya Kebiasaan. terbiasa dilakukan aja gitu. Semuanya kan dimulainya kan dari nggak apa-apa deh nyoba gitu ya, dan kayak kami berusaha sebaik mungkin kayak untuk berusaha menjauhkan diri dari opportunity tersebut gitu. Kalau dibilang easy money banget, wah apalagi pas pilpres kemarin tuh banyak banget kesempatan easy money gitu. Cuman kalau buat saya pribadi duit bisa dicari gitu, integritas kalau udah rusak seumur hidup rusak, nggak bisa. Jadi ya jangan. Dan kawan-kawan satu tim juga sepakat dengan itu ya semuanya ya. Atau justru kadang ada Kami berusaha perdebatan. milih orang-orang di dalam tim itu yang memang ini sih apa sih bahasanya, Satu pandangan gitu. satu pandangan ya. Kalau misalnya ada yang harus diyakinkan buat jangan ngambil ya kayaknya salah pilih orang gitu. Oke. Bagi dari awal ketika memilih tim memang ya udah yang satu irama gitu ya. Oke, semoga istiqomah, Bas. Oke, tapi terakhir nih, harapan untuk tanah di tempat kita lahir, besar ini gitu ya. Apa sih, Bas? Semoga saya belum pernah ngerasa kayak setelah saya udah bisa milih gitu ya, maksudnya bisa kayak sebagai voter yang legal di atas umur sekian gitu, saya belum pernah merasa kayak oh ini anjir akhirnya orang-orang yang kita semua taruh gitu di posisinya masing-masing itu orang-orang yang emang kayak ngelakuin ini karena emang bisa bikin atau mau bikin perubahan yang baik, mau kayak apa namanya ada niatan yang tulus gitu buat memperbaiki sesuatu. Saya merasa kayak dari umur berapa tuh voting tuh pertama kali 17 kan ya, pemilu sampai sekarang umur 31 tuh saya belum pernah merasa kayak benar-benar ngeliatin kayak wah ada beneran gitu politikus yang kayak gini yang berhasil meyakinkanmu gitu ya untuk dipilih. Saya cuman kayak pengen banget aja gitu loh dalam kayak umur dimana saya masih bisa milih gitu, saya masih bisa kayak punya privilege, punya akses buat bikin lagu, bikin karya dengan teman-teman dan lingkungan segala macam. Kayak beneran bisa diyakinkan kayak oh ini emang orang baik atau kayak emang kayak ada hatinya gitu loh. Kasian sama warga aja sebenarnya, kayak saya selalu kayak obrolan saya dan tim gitu internal. Kalau misalnya kayak worst come to worst gitu di Indonesia, orang-orang kayak saya punya exit plan. Kalau udah hancur banget segala macam, saya bisa gitu bawa kucing-kucing ini semua gitu sama orang-orang terdekat pergi ke luar negeri. Kayak masih kelihatan gitu, masih ada kayak titik cerahnya, titik terangnya kayak harus ngapain kalau misalnya udah parah banget, karena kami punya privilege, kami punya uang ya, kami punya akses ya untuk bisa kayak gitu. Dan saya kadang-kadang selalu ngebatin gitu. Ini kadang-kadang nih tiap kali kayak ada misalnya kayak tulisan "You pass the law, we start the war" itu kemarin naik di TikTok, ada yang berantem segala macam, nggak suka sama tulisan itu. Saya tuh suka ngebatin dalam hati yang kayak ini kami ngelakuin ini tuh
buat lu gitu, buat kalian banyak, juga ya? buat kalian juga. Kalau misalnya ini semua jadi makin buruk, kami itu orang-orang pertama yang bisa kabur gitu. Tapi apakah semua orang bisa ngomong kayak gitu? Enggak juga, enggak semua orang punya aksesnya, enggak semua orang punya uangnya gitu buat kayak bisa tidak terpengaruh dengan kebijakan yang aneh-aneh. Dan ya kasihan aja gitu. Saya sekali aja pengen ngelihat kayak emang ada beneran apa namanya keadaan di mana kita semua bisa ngelihat orang-orang yang punya posisi, punya amanah itu beneran bikin kebijakan dan semua orang kaya ya satu kesana itu emang pakai hati gitu. Kayak oh ini berantakan harus dibenahin gitu. Belum pernah ngelihat sih sejauh ini. Tapi kita harus tetap optimis, Bas. Suatu hari akan melihat hal-hal baik itu. Semoga ya. Mudah-mudahan Ya ini ya. perjuangan seumur hidup juga buat satu Indonesia kan sebenarnya. Ya. Oke, semangat terus buat kita semua. Thank you banget, Bas, Terima atas kasih banyak. ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Tapi banyak. tenang, sebelum kita menutup obrolan yang sangat menarik hari ini kita ada satu segmen lagi yang unik nih, Bas. Segmennya namanya adalah Quick Quiz. Jadi nanti aku akan lemparkan 2 kata lah ya, atau 2 poin gitu. Nanti Bas akan memilih dengan cepat gitu ya. Ready? Ya. Oke. Yang pertama, lirik atau melodi, Lirik, politik atau romansa dalam lagu, politik, musik indie atau mainstream, ini nulis lagu sendiri atau kolaborasi, nulis lagu sendiri, konser tunggal atau festival besar, konser tunggal. lomba sihir atau FIS. Wah curang ini mah nggak bisa ditanya. Sengaja nih. Ini mah dipotong di TikTok ini ntar nggak bisa. Aduh, Hindia dah biar aman. cari aman, yoi. Oke, next. Musisi atau politisi? Musisi. Musisi lah ya. Yang terakhir ini nggak milih sih, tapi ini benar-benar harus dijawab. Kata-kata dari Baskara Putra untuk Indonesia. GWS deh lo bray. GWSD lo Bray, oke cukup? Cukup. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Terima kasih. Semoga hal-hal baik yang kita harapkan untuk tanah air tercinta bisa segera terwujud ya. Amin. Semangat untuk kita semua yang berjuang. Oke, so akhir kata saya Dejihan selaku yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye.